Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Anastia, Berlian Bella Junior, Fajar Hamzah Kosasi, dan saya sendiri Intan Solihatinisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Statistika Matematika, yaitu fungsi pembangkit momen, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika Matematika. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai integrasi Al-Quran terkait dengan materi fungsi pembangkit momen ini, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu hal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 ini terminkan materi dari fungsi pembangkit momen, di mana kita harus mengetahui bagaimana cara memutuskan apa saja hal yang baik dan menguntungkan, serta apa saja hal yang buruk dan merugikan bagi kita. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi pembangkit momen. Disimak dan dipahami ya teman-teman. Jadi, fungsi pembangkit momen itu adalah suatu bentuk nilai harapan khusus yang sangat bermanfaat. Definisi secara matematis, jika X adalah peubah acak, maka MXT sama dengan E pangkat TX disebut sebagai fungsi pembangkit momen atau moment generating function. Dari X, jika nilai harapan tersebut ada untuk semua nilai T pada interval terbuka yang mengandung 0, maka bentuk min H lebih kecil dari T lebih kecil dari H untuk beberapa nilai H lebih besar dari 0 atau H positif. Nah, sebagai contoh diasumsikan X adalah peubah acak. Fungsi pembangkit momennya ditulis sebagai MXT sama dengan E atau nilai harapan E pangkat TX sama dengan integral E pangkat TX fx dx. Nah, ini kalau dia kontinu ya. Nah, peubah acak kontinu. Nah, bisa kita cari turunannya. Jadi turunan yang pertama diturunkan terhadap T, maka kita punya nilai harapan X E pangkat TX itu adalah integral X E pangkat TX fx dx. Kemudian turunan keduanya, maka kita punya nilai harapan X pangkat 2 E pangkat TX itu adalah integral X pangkat 2 E pangkat TX fx dx. Dan seterusnya sampai turunan ke R. Maka kita punya nilai harapan X pangkat R E pangkat TX itu adalah integral X pangkat R E pangkat TX fx dx. Nah, kalau kita evaluasi pada T sama dengan 0, maka kita akan peroleh, jadi turunan yang pertama T sama dengan 0, ya tentunya E pangkat 0 itu 1. Maka hasilnya integral yang pertama hasilnya seperti integral X fx dx adalah nilai harapan X. Kemudian turunan yang kedua pada saat T sama dengan 0,
maka nilai ini menjadi x kuadrat fx dx ini adalah nilai harapan x kuadrat, dan seterusnya kita evaluasi pada saat t sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan integral x pangkat r fx dx ini nggak lain adalah nilai harapan x pangkat r yang merupakan momen ke r di sekitar titik pusat. Kemudian yang terakhir, sifat-sifat fungsi pembangkit momen. Kita lihat satu teorema, jika peubah acak x dengan fungsi pembangkit momen mxt, jika y sama dengan ax plus b dengan a dan b konstanta, maka berapakah myt sama dengan e pangkat bt mxat. Nah, coba kita buktikan. Kita mulai dari definisi MYT adalah nilai harapan E berpangkat TY. Nah, kemudian ini kita substitusikan Y adalah AX plus B. Berarti kita punya nilai harapan E pangkat T dikali AX plus B. Kemudian kita kali-kalikan dan kita tahu ya, ini bilangan pokoknya boleh kita buat seperti ini. E berpangkat BT boleh keluar, berarti ini E pangkat BT dikalikan E nilai harapan dari E pangkat ATX. Ini nggak lain adalah definisi MXAT. Nah, dengan demikian terbukti ya teorema di atas. Nah, salah satu manfaat dari teorema ini adalah pada saat kita menghitung momen ke R di sekitar nilai tengah atau notasinya E X min mu pangkat R, karena kita sudah tahu ya bahwa mx min mu t itu sama dengan E berpangkat min mu t dikalikan mxt. Ya, jadi ini dapatnya dari teorema tadi, kalau misalkan kita punya Y sama dengan AX plus B, maka MYT itu adalah E pangkat BT dikalikan MXAT. Seperti itu ya. Coba kalau Y-nya kita ganti, sebut saja Y1. Kita ganti sebagai X min mu. Berarti kita lihat di sini angka di depan X kan 1. Berarti dalam hal ini A-nya itu 1 dan B-nya adalah min mu. Jadi, boleh kita sebut di sini A-nya 1 dan B-nya mu. Sehingga dengan mudah mx min mu t itu sama dengan E berpangkat B. B-nya min mu, berarti min mu T dikalikan MXA-nya 1, jadi 1 kali T, tetap T jadi MXT. Ya, maka dengan mudah X min mu pangkat R dapat diperoleh dengan menghitung turunan ke R terhadap T, ruas sisi kanan ini, dan dievaluasi pada T sama dengan 0. Nah, baik teman-teman, demikian materi singkat pembahasan dari fungsi pembangkit momen. Pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini ada soal jika X menyebar binomial dengan parameter n, p, di mana n itu banyak percobaan dan p itu peluang sukses, maka nilai harapan X-nya adalah, maka kita cari terlebih dahulu mxt-nya karena ini diskrit, sehingga sigma x sama dengan 0 sampai dengan n e pangkat tx dikalikan kombinasi nx dikalikan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x. Kita dapat tuliskan ulang kembali sigma x sama dengan 0 sampai dengan n, c-nya cnx kita kedepankan, dan untuk variabel yang memuat x kita satukan, sehingga kita dapat tuliskan cnx dikali p dikali e pangkat t dipangkatkan x dikali q pangkat n min x. Di sini terdapat ekspresi ekspansi binomial, yaitu sigma x sama dengan 0 dari 0 sampai dengan
N CNX dikali P pangkat X dikali Q N min X itu sama dengan dalam kurung P ditambah Q dipangkatkan N. Maka bentuk persamaan yang di atas tadi bisa kita tuliskan menjadi dalam kurung PE pangkat T ditambah Q dipangkatkan N, dimana T-nya itu antara minus tahingga sampai tahingga. Kita dapat cari selanjutnya turunan pertama dari MXT, yaitu N-nya kita kedepankan menjadi N dikali PE pangkat T ditambah Q pangkat N min 1 dikali turunan fungsi yang di dalamnya, yaitu menjadi PE pangkat T. Dengan demikian EX-nya itu sama dengan M aksen X 0 sama dengan kita substitusikan T-nya itu sama dengan 0 ke persamaan di atas, sehingga menjadi N dalam kurung PE pangkat T. E pangkat T itu berarti E pangkat 0 sama dengan 1, maka P dikali 1 sama dengan P. Dapat kita tuliskan menjadi dalam kurung P ditambah Q dipangkatkan N min 1 dikali PE pangkat 0, yaitu P ini seperti yang kita ketahui, jumlah dari peluang sukses ditambah dengan peluang gagal itu 1, atau P ditambah Q itu sama dengan 1. 1 dipangkatkan dengan sebuah nilai itu akan menghasilkan 1, sehingga sama dengan N dikali P. Oke, selanjutnya ada kaitan fungsi pembangkit momen dengan kehidupan sehari-hari kita. Fungsi pembangkit momen bisa digunakan untuk mencari nilai rataan atau nilai harapan dan varians dari suatu variabel acak. Nilai harapan atau expected value adalah sebuah konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Nilai harapan bisa digunakan dalam statistik numerik, berjudi, atau situasi lain yang melibatkan peluang, investasi bursa saham, atau dalam situasi lain yang bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Untuk menghitung nilai harapan, ketahui terlebih dahulu kemungkinan hasil yang akan terjadi dalam situasi tertentu dan peluang setiap kejadian. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan keterkaitan fungsi pembangkit momen dengan kehidupan sehari-hari. Di sini saya mau melanjutkan dengan pembahasan keterkaitan fungsi pembangkit momen dengan adat istiadat atau budaya di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan keterkaitan budaya di Indonesia dengan fungsi pembangkit momen, alangkah baiknya teman-teman tahu keterkaitan dengan fungsi pembangkit. Di mana definisi dari pembangkit merupakan jembatan antara matematika diskrit dan kontinu. Seperti halnya di dalam budaya, bisa kita ibaratkan sebagai jembatan untuk penghubung perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat baik dalam agama, suku, budaya, dan lainnya. Perlunya suatu penghubung agar semua tetap rukun bersama dalam perbedaan. Nah, jembatan penghubung perbedaan-perbedaan tersebut adalah komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antar pribadi yang terjalin di antara kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, yang berada dalam satu bangsa maupun tidak. Nah, teman-teman, itu untuk keterkaitan dengan fungsi pembangkit. Seperti yang kita tahu, budaya di Indonesia sangat beragam, baik dari bahasa, suku, bangsa, agama, maupun adat istiadat. Fungsi pembangkit yang berkaitan dengan budaya yaitu adat istiadat yang hidup di dalam suku Dayak Kalimantan, yaitu adat istiadat Lawang Sekepeng dan perkawinan Salep Tarja dari Madura.
Tradisi maupun ritual telah menjadi adat istiadat yang hidup di dalam suku Dayak sekaligus merupakan unsur terpenting akar identitas bagi masyarakat Dayak itu sendiri. Salah satu budayanya yaitu lawang sekepeng. Lawang sekepeng adalah atraksi silat dari suku Dayak Ngaju dari Provinsi Kalimantan Tengah. Lawang sekepeng sering diperagakan pada upacara adat baik untuk menyambut tamu maupun acara perkawinan. Tradisi lawang sekepeng ini adalah untuk menjauhkan sebuah kehidupan keluarga dari berbagai rintangan, halangan maupun malapetaka. Nah, itu tradisi dari Dayak Kalimantan yaitu lawang sekepeng. Adapun perkawinan Salep Tarja dari Madura yaitu adat dan tradisinya berlandaskan atas mitos dalam masalah perkawinan. Masyarakat Madura mempunyai kriteria tertentu yang harus dihindari ketika menentukan calon. Beberapa model perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan tradisi ialah perkawinan Salep Tarja. Pada dasarnya berhubungan erat dengan adanya keyakinan masyarakat akan mitos bahwa perkawinan ini dapat mendatangkan musibah dan bencana bagi pelaku maupun keluarganya. Baik sulit mendapatkan rezeki atau ropek, mudah terhingga penyakit atau kesakian, atau bahkan meninggal dunia atau mateh. Oleh karenanya, bagi sebagian masyarakat yang tetap bersikeras untuk melakukan perkawinan yang semacam ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap mitos, maka selang beberapa lama setelah melangsungkan pernikahan, mengadakan acara selamatan tolak bala dengan melakukan doa bersama famili-famili dan mengundang para tetangga sekitar untuk bersama-sama membaca surat mujiat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, keterkaitan dari dua adat tersebut dengan fungsi pembangkit momen yaitu pada definisi pembangkit momen, di mana untuk definisinya yaitu bisa digunakan untuk mencari nilai rataan atau nilai harapan dan varians dari suatu variabel acak, atau bisa dianalisis yaitu untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan dari ragam suatu kemungkinan atau kejadian acak. Nah, teman-teman, keterkaitannya dengan definisi fungsi pembangkit momen di mana tujuan dari proses dan ritual adat-adat yang sudah dijelaskan tadi yaitu untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan, juga menghindarkan dari sebuah kejadian yang merugikan dari sebuah ritual yang telah dilakukan. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai keterkaitan fungsi pembangkit momen dengan adat istiadat atau budaya di Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.